memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita memulai, kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami memuji nama-Mu Tuhan dan berterima kasih kepadamu karena bukan hanya pemeliharaan-Mu yang luar biasa kepada kami Tuhan, tetapi Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau hadir dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Engkau juga yang pagi hari ini akan hadir di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah keluarga, setiap rumah, setiap tempat di mana kami mengikuti ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh keberadaan kami ini ya Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan, setiap penyembahan yang kami naikkan kepadamu hanya untuk memuliakan nama-Mu, hanya untuk Engkau disenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan-Mu turun atas kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau datang ke bait-Nya karena Tuhan katakan kita adalah rumah-Nya, kita adalah bait-Nya. Sebab itu kita mau datang ke hadirat Tuhan saat ini dimanapun kita berada dengan hati bersyukur karena Dia satu-satunya yang layak menerima pujian kita. Amin. Bersuka, dan
sampai saat ini kita masih ada dan bisa memuji Dia, bisa menyembah Dia itu karena kebesarannya, karena keluar biasaan kasih-Nya atas kita. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu.
hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kaulah Raja di atas segala raja. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebuah kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat dan damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan saudara-saudari semua. Hari ini saya akan berbicara mengenai ketenangan di dalam Yesus. Sebelum saya menyampaikan kebenaran ini, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus menikmati penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari dan sepanjang waktu. Dan kami juga sudah menaikkan puji-pujian penyembahan kami supaya apa yang kami persembahkan boleh menyenangkan dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kuat dan tajam seperti pedang bermata dua akan meneguhkan kami di dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Yesus. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini saya berbicara tentang ketenangan di dalam Yesus, ya. Ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tetapi sebuah keputusan. Ya, artinya walaupun situasi kelihatannya semakin sulit dan menakutkan, tetapi kita boleh membuat sebuah keputusan untuk tetap tenang. Ya, kita tahu di masa pandemi ini banyak orang yang tidak tenang, hatinya, pikirannya sepertinya terganggu dengan berbagai persoalan dan masalah kehidupan yang dihadapinya. Ya, kita tahu banyak orang di PHK, banyak orang yang tutup usahanya dan lain sebagainya. Ya, karena akibat dari situasi dan kondisi, dan ini semua membuat orang menjadi tidak tenang. Bahkan saya melihat di berita ada orang bunuh diri, ya, karena usahanya bangkrut, yang tadinya dia mengalami satu kejayaan, ya, tiba-tiba ada musibah seperti ini atau ada wabah yang melanda dunia, tiba-tiba dia bangkrut dan pada akhirnya bunuh diri, ya. Kenapa? Karena tidak tenang, karena terganggu gitu, ya, terganggu dengan situasi dan keadaan. Nah, memang kita punya alasan yang kuat untuk bisa tenang di dalam situasi apapun, ya. Kalau kita, ya, tadi saya katakan ketenangan yang di dalam Yesus yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Ketenangan yang dunia janjikan kepada setiap manusia adalah ketenangan yang semu, ketenangan yang sementara, ya. Tetapi ketenangan yang dari Yesus, kalau kita perhatikan benar-benar dan kita mau belajar, maka ketenangan itu akan membawa kita ke dalam keselamatan dan kita terus bisa berjalan bersama yang memiliki sumber ketenangan itu, ya. Mengapa kita harus tetap bersikap atau berlaku tenang, ya? Karena ketenangan dapat mendatangkan satu kekuatan, ya, mendatangkan kekuatan. Di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15 dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, ya. Lihat saudara, kalau kita dikatakan berdiam diri, ya, berdiam, tinggal diam, kita diselamatkan. Artinya ada kekuatan yang menyelamatkan kita untuk kita tidak khawatir, tidak stres, tidak mengalami kepanikan gitu, ya. Kita tetap berjalan gitu, ya, tetap maju, tidak berhenti. Nah, yang berikutnya adalah dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi di dalam ketenangan kita harus tahu ini satu rahasia. Kalau kita tenang di dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun, maka kita akan memperoleh kekuatan. Tentunya kekuatan
dari Tuhan gitu ya. Mungkin secara alami juga orang-orang yang di luar Tuhan ketika dia mau belajar tenang, mungkin ya banyak kita lihat orang yang di luar Tuhan juga bisa menghadapi situasi dengan tenang ya, dengan kekuatannya sendiri. Apalagi kalau kita mengandalkan kekuatan kita di dalam Tuhan. Kita tenang yang di dalam Tuhan, bukan tenang yang dari dunia ini ya. Orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala persoalan. Nah, kita seringkali dikalahkan, saudara, oleh masalah, bukan karena kita terlalu lemah ya, atau masalahnya yang terlalu berat, tetapi karena kita sendiri panik, gugup ya. Kita itu bimbang, khawatir, ragu-ragu atau takut, bahkan sampai depresi dan stres. Nah, saya mencatat di sini ada beberapa hal yang membuat orang seringkali depresi gitu ya, takutnya ya atau khawatirnya berlebihan gitu ya. Stres itu atau takut itu bisa juga karena ada kuasa gelap gitu ya, ada kuasa gelap, kuasa setan yang mempengaruhi kehidupan kita ya, karena tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Jadi kuasa gelap akan menguasai hidup kita. Yang kedua adalah rasa stres yang dialami orang kebanyakan membuka peluang gitu ya, memberi kesempatan ya, memberi kesempatan atau kita main-main dengan sesuatu yang memang kita tidak sanggup lakukan. Nah, itu bisa bikin kita stres. Kemudian orang stres juga bisa cenderung berpikiran negatif ya. Orang stres negatif berpikirnya karena orang stres itu pasti tidak bisa berpikir secara normal ya. Kemudian orang stres juga tidak bisa menggapai. Kenapa orang stres dia tidak bisa menggapai sesuatu yang harus dicapainya ya. Mungkin terlalu berat, terlalu tinggi ya, melebihi kemampuannya. Kemudian kenapa orang stres yang terakhir ini yang perlu diperhatikan? Karena jauh dari Tuhan ya. Karena jauh dari Tuhan itu membuat orang menjadi stres. Karena dia tidak dekat dengan Tuhan, itu membuat orang jadi stres. Karena kekuatan kita, tadi dikatakan, kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Ketika kita mau belajar tenang di dalam segala menghadapi masalah situasi apapun, ketika kita berhenti bekerja, perusahaan kita mengalami kolaps dan lain sebagainya, hadapi dengan tenang bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu membuka jalan bagi orang yang bersandar dan mengandalkan Tuhan. Nah, kunci untuk mengalami ketenangan adalah tinggal dekat dengan Tuhan. Ya, seperti Mazmur Daud berkata, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ya, ada lagu lain juga yang mengatakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram, atau jiwaku pun tenang. Ya, lagu yang sering kita nyanyikan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, ini dinyanyikan oleh Raja Daud, dan Daud ini mengalami kehidupan yang tenang ketika dia ada di dekat Tuhan. Ya, karena Raja Daud bukan hidupnya enak-enak saja, dia banyak mengalami masalah di dalam kehidupannya. Masalah sepertinya yang tidak kunjung berhenti. Tapi dia tahu kuncinya. Kalau dia dekat kepada Tuhan, maka ketenangan itu akan dialami di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang ya. Daripadanya lah keselamatanku. Nah, banyak orang menyanyikan lagu ini di dalam gereja, tetapi pikirannya nerawang kemana-mana ya. Pikirannya tidak tenang, hatinya tidak tenang gitu ya. Nyanyi lagu, hanya dekat Allah saja aku tenang, tetapi mulutnya mengucapkan kata tenang, tetapi hatinya dan pikirannya tidak tenang ya. Banyak orang ya datang ke gereja nyanyikan lagu ini, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram, tetapi tidak tentram gitu ya, hanya di mulut saja. Nah, kita jangan hanya di mulut, tetapi mari kita mengalami ya ketenangan yang dari Tuhan, supaya ketika masalah datang dalam kondisi dan situasi apapun, kita dapat menghadapi dengan ketenangan di dalam Tuhan ya. Jadi orang yang tidak dapat bersikap tenang cenderung selalu berpikirannya negatif
ya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil pun menjadi salah, ya, cenderung curiga, ya, kalau orang yang tidak tenang, ya, selalu curiga walaupun orang yang dihadapi mungkin orang baik, dia selalu curiga. Nah, saudara, kita melihat juga di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah apa? Jadilah tenang, ya, supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama apa? Kuasailah diri, ya, menguasai diri. Artinya fokus dengan diri kita supaya kita jaga nih hati kita ini, jangan sampai panik, jangan sampai khawatir, jangan sampai ya, bimbang dan menjadi takut, ya. Kuasai. Gimana menguasainya? Tadi dekat kepada Tuhan, terus mencari wajah Tuhan, untuk terus jangan jauh dari Tuhan, jangan berpaling dari Tuhan, tapi terus mendekat kepada Tuhan. Maka kita akan diberi kemampuan untuk menguasai diri kita. Dan dikatakan ketika kita mampu menguasai diri kita, kita bisa juga menjadi tenang. Dan orang yang tenang pasti bisa berdoa juga dengan baik, gitu ya. Karena orang yang nggak tenang, doanya tuh pasti ngaco, gitu ya. Doanya tuh nggak fokus, nggak kepada Tuhan, ya. Dia mungkin hanya fokus kepada dirinya sendiri, ya, sehingga tidak bisa tenang. Jadi ayat ini mengatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa berdoa, ya. Orang pasti yang lagi dikejar-kejar, ya, misalnya dikejar-kejar utang sama debt collector, pasti nggak bisa berdoa, gitu ya. Berdoa apa yang mau dikatakan juga dia bingung, gitu. Tetapi kalau kita dalam keadaan tenang, ya, dengan keadaan yang ya tidak panik, gitu ya, menghadapi situasi apapun, maka dikatakan kita bisa berdoa, dan itulah kekuatannya. Ketika kita tinggal diam dan kita dalam keadaan tenang, disitulah kekuatan ketenangan daripada orang yang panik. Nah, ketika kita tenang, dikatakan kita dapat berdoa lebih baik, gitu, daripada orang yang tidak tenang. Orang yang tenang dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang ia mau sampaikan kepada Tuhan, ya, tetapi juga dia mendengar apa yang Tuhan mau. Jadi bukan hanya keinginannya, tetapi orang yang tenang juga memiliki kepekaan, ya, mendengar apa yang Tuhan mau untuk dia melakukannya, ya, karena Tuhan adalah akan membawa, ketika Tuhan berbicara, kita mendengar suara Tuhan, Tuhan akan membawa kita ke dalam segala kebenaran dan membawa kita kepada keselamatan, karena Tuhan adalah keselamatan kita. Jadi ketika kita berdoa, sesungguhnya Tuhan itu beri kita kekuatan, ya. Tuhan itu beri kita penghiburan, Tuhan itu memberikan kita nasihat, gitu ya, untuk kita terus berjalan dan kita keluar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi, ya. Sehingga ketika kita masuk dalam masalah dan ketika kita keluar, kita tetap dalam keadaan tenang. Jadi tetaplah tenang agar kita bisa berdoa, ya. Dan orang yang berdoa dengan tenang pasti layak di hadapan Tuhan. Tapi orang yang berdoa dengan dalam keadaan panik, ya, dalam keadaan bimbang dan ragu, pasti tidak berkenan, ya. Karena dikatakan orang yang hatinya mendua itu tidak akan tenang di dalam kehidupannya, ya. Jadi memang harus fokus kalau kita berdoa kepada Tuhan. Tidak bisa pikiran kita bercabang kemana-mana, ya. Nah, saudara, contoh burung elang dan burung gagak, ya, kita belajar dari seekor binatang yang namanya elang, ya, elang. Nah, ini satu-satunya burung yang satu-satunya burung yang berani hinggap dan mematuk burung elang itu adalah burung gagak, ya. Mungkin besarnya, ya, boleh bilang mungkin hampir seimbang, ya. Nah, burung gagak ini berani duduk di atas burung elang, bahkan menggigit lehernya ketika burung elang itu sedang terbang rendah, ya. Jadi terbang rendah burung elang, kemudian dia hinggap di atasnya, kemudian dipatuklah lehernya.
Namun kehebatan burung elang apa? Dia tidak melawan ketika dia dipatuk atau digigit lehernya. Namun burung elang itu tidak pernah menggubris dan menanggapinya, ya. Juga tidak mau membalas, dia tidak mau berkelahi dengan burung gagak. Ya. Burung elang itu terus terbang dan tidak mau membuang waktu atau tidak mau membuang tenaga pada burung gagak yang hinggap di atasnya. Dengan tenang burung elang ini terus naik lebih tinggi. Ya. Burung elang itu hanya membuka sayapnya semakin lebar dan mulai terbang lebih tinggi dan tinggi sehingga ya istilahnya sampai ke langit. Ya. Nah, semakin tinggi penerbangan yang dilakukan burung elang, ya maka semakin sulit burung gagak untuk bernapas. Dan kemudian akibatnya burung gagak itu jatuh ke bawah karena kekurangan oksigen. Ya. Begitulah alam mengajarkan kepada kita, ya, atau ya dunia binatang, berhentilah membuang waktu, ya, untuk selalu menanggapi situasi dan kondisi yang menyerang, melanda di dalam kehidupan kita. Ya. Juga orang-orang di sekitar kita, mungkin orang yang suka menggosipi, memfitnah dan lain sebagainya. Ya. Hadapi itu dengan ketenangan seperti burung elang. Burung elang tidak pernah menggubris orang yang sedang menyerang dirinya. Ya. Tetapi dengan tenang dia naik terus ke atas. Ya. Semakin tinggi, dan dia fokus, ya, kepada ketinggian. Sehingga tanpa disadari burung gagak itu jatuh dengan sendirinya karena dia kehabisan oksigen. Nah, itu sebabnya saudara, cukuplah kita terus fokus memandang kepada Yesus. Ya. Ketika ada masalah datang, jangan fokus kepada masalahnya, tetapi fokuslah kepada Yesus yang memberi kita kasih karunia demi kasih karunia dan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Amin, saudara. Mari kita belajar untuk hidup lebih tenang di dalam menghadapi. Ya, saya lihat banyak, ya, kalau nonton di TV kadang-kadang pengen tertawa, ya, seperti yang lalu-lalu saya lihat ketika ada kabar bahwa ada satu merek susu, katanya, ya, merek susu ini dapat mencegah COVID-19 ini. Orang nyerbu, ya, beli sampai berpuluh-puluh, ya, merek susu itu, berebut. Begitu supermarket itu belum dibuka, orang udah ngantri di depan. Begitu pintu dibuka, semua berlarian menuju kepada satu titik di mana tempat susu itu berada. Berebut, pohon ambil sebanyak-banyaknya. Nah, ini menunjukkan orang panik, orang tidak tenang, mengandalkan dirinya sendiri. Ya. Dia pikir dengan susu itu dia terbebas dari COVID. Padahal belum tentu, saudara. Bisa aja mereka juga kena, ya. Tapi ya itulah contoh-contoh kepanikan, ya. Apalagi kalau ada orang gosipin, ya, tentang bank dan lain sebagainya, semua orang nyerbu ke bank, ambil uang sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, ini contoh-contoh orang-orang dunia yang tidak dekat dengan Tuhan. Kalau mereka dekat sama Tuhan, mereka tidak akan melakukan itu, ya. Tidak akan melakukan kepanikan dan nyerbu ke sana ke sini. Mari kita fokus memandang kepada Yesus dan memberi kita kasih karunia, dan kasih karunia yang membawa kita kepada kemuliaan. Itulah sikap mulia, ya, dan luhur yang dimiliki orang-orang percaya yang menyadari bahwa Yesus adalah sumber segala-galanya. Ya, dia sumber ketenangan, dia sumber damai sejahtera, dia sumber ketentraman. Itu sebabnya Tuhan menawarkan damai sejahtera itu, ya, kepada setiap orang yang mau datangnya, ya, mau datang kepadanya. Dia adalah sumber segalanya di dalam kehidupan kita dan yang telah memberikan kemenangan kepada semua orang, ya, yang percaya kepadanya. Nah, kita baca lagi di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai yang kedua, ayat yang perlu digarisbawahi, dikatakan carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Yang berikutnya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa? Fokuskan pikiran kita kepada Yesus. Ya, Yesus, ya, diumpamakan ada di atas, walaupun Yesus itu ada di mana-mana. Tuhan itu ada di mana-mana. Tapi Alkitab
menggambarkan bahwa kita ini ada di bawah, Yesus itu ada di atas. Itu sebabnya dikatakan carilah perkara yang di atas. Ya, di mana Kristus ada. Jadi Kristus itu, kalau kita mencatat bahwa Kristus ada di atas, kita ini ada di bawah. Dan pikirkan juga, bukan hanya cari, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi itu sementara. Tapi yang di atas itu sifatnya kekal dan membawa kita ke dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Yakobus juga berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Ya, tidak akan tenang. Kalau kita nggak fokus kepada Yesus, kita fokusnya kepada diri kita sendiri, fokusnya kepada pekerjaan terus yang tiap hari nggak ada habis-habisnya, ya, kita hanya fokus kepada Yesus hanya sedikit saja, maka ya dikatakan kita nggak pernah memperoleh ketenangan. Jadi ya bohong orang mengatakan dia dekat kepada Yesus atau dia tidak tenang hidupnya, tapi dia katakan saya dekat kok kepada Yesus. Saya tiap minggu ibadah, saya tiap hari berdoa, saya tiap minggu memuji Tuhan. Gitu. Tetapi lihat sikapnya terlalu tidak tenang, gampang panik, gampang khawatir. Ya. Itu berarti bohong bahwa mereka mengatakan bahwa hidupnya dekat kepada Yesus, tapi dalam praktiknya mereka banyak khawatir, banyak ragu, banyak bimbang dan lain sebagainya. Ya. Jadi Yakobus mengatakan ini tidak salah, sebab orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Yang mendua hati artinya ya saudara ada di dua jalur gitu ya. Jalur ini juga, jalur ini juga. Nggak akan fokus. Kita harus berada sebagai orang percaya, kita harus berada di jalurnya Tuhan. Ya, kita harus hidup terus dekat dengan Tuhan. Kemudian dalam Pengkhotbah 4 ayat 6 dikatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Ya. Nah ini dengan jelas mengatakan segenggam ketenangan itu lebih baik 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Jadi ketenangan hidup itu daripada orang berlelah-lelah terus tapi hasil yang didapat sedikit. Ya. Atau mereka berusaha sekuat tenaga tapi dikatakan seperti menjaring angin. Karena mereka sibuk dan mereka terus mengejar apa yang ingin digapainya. Tetapi menggapainya dengan apa? Dengan rasa khawatir. Jangan-jangan saya nggak dapat, jangan-jangan saya kehilangan ya kesempatan ini. Hadapi semua firman Tuhan mengatakan dengan ketenangan, ya, supaya kita mendapat apa yang kita hasilkan atau apa yang kita gapai itu dengan ketenangan, bukan dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Nah, ketenangan juga berbicara tentang kebenaran, ya. Kebenaran yang di dalamnya ada damai sejahtera dan ada ketentraman. Jadi, ketenangan tidak bisa dilepaskan dengan kebenaran, ya. Beda ketenangan yang didapat dari dunia ini. Banyak orang mencari ketenangan di dunia ini dengan makan obat-obat terlarang, ya, obat-obat yang memang tidak harusnya dikonsumsi. Atau orang mencari ketenangan pergi ke paranormal dan lain sebagainya, ya, mencari ketenangan di luar Tuhan yang menjadi sumber ketenangan itu, ya. Itu tidak akan benar. Apalagi yang memalukan kalau kita sebagai orang percaya, orang Kristen, mencari ketenangan kepada orang yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan Yesus, ya. Itu memalukan, saudara. Justru kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, carilah kepada Tuhan yang kita sembah dan kita puja, ya. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya. Ayat ini luar biasa mengingatkan kepada kita di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, dan akibat dikatakan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Ya. Jadi damai sejahtera itu identik dengan ketenangan, dengan ketentraman, dengan juga satu kebenaran yang kita lakukan. Kalau mau hidup tenang, lakukanlah kebenaran. Jangan berbuat dosa, jangan banyak melakukan kesalahan. Orang yang banyak melakukan kesalahan
pasti tidak ada damai sejahtera, pasti hidupnya tidak tenang, pasti hidupnya tidak tentram. Mari belajar berusaha untuk memperkecil ya kesalahan-kesalahan atau yang berbau dosa. Ya, itu akan membuat kita tidak tenang. Kesalahan yang tidak berbau dosa aja kita seringkali merasa tidak tentram. Ya, misalnya saudara salah di dalam pekerjaan, ya artinya salah di dalam pekerjaan bukan hal yang dosa. Saudara salah, ya mestinya melakukan A, saudara lakukan B. Itu juga membuat tidak tenang. Tapi yang dimaksud di dalam Yesaya ini adalah kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Hidup kita berjalan sesuai dengan kebenaran, maka dikatakan tumbuh, akan bertunas damai sejahtera itu. Ya, akibatnya dibilang kebenaran adalah ada ketenangan. Ketika orang hidup benar, pasti hidupnya tenang. Ya, nggak mungkin orang yang hidup benar, hidupnya nggak tenang. Paulus, walaupun dia mengalami banyak masalah, dihadapi dengan ketenangan. Ketika dia ada di penjara, di mana kita melihat Paulus menunjukkan ketenangan? Dia bisa memuji Tuhan. Orang yang tidak tenang hidupnya, dia tidak bisa memuji Tuhan. Ya, jadi walaupun banyak masalah, ketika kita hadapi dengan ketenangan dan hidup dekat dengan Yesus, maka dikatakan akan tumbuh damai sejahtera. Ya. Kunci untuk memperoleh damai sejahtera adalah hidup di dalam kebenaran. Ya. Tanpa kebenaran kita tidak akan memperoleh damai sejahtera. Jadi bohong orang bilang, saya damai sejahtera kok, tapi hidupnya nggak benar. Ya. Banyak tipu sana, tipu sini, bohongin orang kemana-mana. Gitu ya. Itu bohong. Pasti dia tidak ada damai sejahtera. Dan hidupnya tidak tenang. Dan tidurnya juga tidak nyenyak. Ya. Tetapi orang yang tenang, dekat dengan Tuhan, tidurnya nyenyak. Ya. Damai sejahtera itu selalu bertumbuh. Terus bertumbuh. Ya, tidak pernah berhenti. Jadi kunci untuk memperoleh damai sejahtera adalah hidup dalam kebenaran. Akibatnya ialah dibilang ketenangan dan ketentraman. Nah, saya kasih contoh saudara. Seperti bibit yang ditanam, selama bibit itu jatuh di tanah yang baik, ya, maka bibit itu akan bertumbuh dengan sehat dan segar. Ya, akibatnya tumbuhan itu nyaman dilihat dan banyak orang ingin memilikinya, ya, karena ditanam di tanah yang baik. Tapi kalau dia ditanam di tanah yang kurang baik, maka bibit itu tumbuhnya mungkin tumbuh tapi tidak baik, ya. Mungkin daunnya dimakan kutu, ada hama dan lain sebagainya. Tidak segar dan tidak enak dilihat. Dan orang tidak ingin memilikinya. Mungkin buahnya juga pada busuk dan lain sebagainya. Tetapi kalau bibitnya bagus, tanahnya bagus, ya, dia akan bertumbuh dengan sehat dan segar. Ya. Saya di rumah kalau ada waktu luang, saya banyak mengisi waktu untuk belajar ini tanaman saudara, ya, supaya saya belajar bagaimana menanam yang baik supaya hasilnya juga baik, gitu ya. Karena banyak orang asal menanam tapi tanamannya tidak sehat dan tidak segar. Nah, ada cara-cara untuk belajar menanam yang baik, ya, yang terutama bibitnya juga harus baik, tanahnya harus baik, ya, media tanamnya itu harus baik. Nah, keluarga yang hidup dalam kebenaran, dia akan melahirkan damai sejahtera. Dia akan tumbuh. Yang tumbuh itu adalah damai sejahtera. Ya. Nah, pertanyaannya saudara, apakah Bapak Ibu Saudara sedang mengalami damai sejahtera yang dari Allah atau damai sejahtera yang dari dunia ini? Ya. Atau saudara sedang mengalami, ya, bukan ketenangan, tetapi sedang mengalami ketegangan di dalam hidup. Ya. Nah, mari saudara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka saudara tidak akan mengalami ketegangan, tetapi saudara akan mengalami ketenangan. Ya, jadi sebagai orang percaya kita harus kita bukan hidup dalam damai atau ketenangan dengan konsep-konsep yang dunia tawarkan, gitu ya. Tetapi kita hidup dalam damai karena Kristus ada di dalam kita. Ya. Jadi pastikan Kristus itu dekat, bahkan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Ya. Nah, ayat yang tadi kita baca menegaskan bahwa damai sejahtera, ketenangan, ketentraman akan menyertai hidup seorang
seseorang apabila hidup di dalam kebenaran. Artinya selama kita hidup dalam ketaatan dan kebenaran, damai sejahtera itu akan tinggal dan akan kita alami di dalam kehidupan kita. Ya. Nah saudara, hidup dalam kebenaran bukan berarti gini saudara. Saya di rumah aja kok, saya nggak melakukan apa-apa kok gitu. Ya. Saya memuji Tuhan, saya berdoa, saya beribadah online gitu. Tetapi saudara, mungkin belum dapat dikategorikan kebenaran gitu. Kebenaran artinya kita melakukan apa yang benar-benar Tuhan perintahkan dan kita merasa ada kedekatan dengan Tuhan. Dan Tuhan itu ada di dalam kita. Dan kita merasa damai sejahtera, tenang, tentram gitu ya, bahagia gitu. Nah itu gambaran dari sesuatu orang yang damai sejahtera. Tetapi kalau saudara katakan saya di rumah saja, saya berdoa, saya memuji Tuhan, saya ikut kebaktian, tapi hati saudara tidak tentram, tidak tenang, kayaknya gelisah, kayaknya ada ketegangan, ada apa, saudara stres. Banyak orang bilang, stresnya di rumah aja, nggak kemana-mana gitu. Oh depresi gitu, dan lain sebagainya. Nah banyak akhirnya orang memaksakan diri untuk keluar dari rumah, pergi kemana-mana gitu. Akhirnya terpapar COVID gitu ya. Nah artinya saudara, mungkin kalau saudara mengatakan, wah stres di rumah aja selama COVID. Artinya pertanyaannya, apakah saudara dekat dengan Tuhan? Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara tidak akan mengatakan, wah saya stres gitu ya, saya depresi. Saudara akan bisa melewati itu ketika Tuhan terus memberikan memberikan kebahagiaan gitu, memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Walaupun kita di rumah saja, kita terus bisa bersukacita. Jadi mari saudara kita belajar mengalami kedekatan dengan Tuhan gitu ya, supaya hidup kita ini tidak gagal gitu, tidak mengalami ketegangan, tapi ada damai gitu ya. Jadi damai ini bukan sesuatu yang di luar yang mempengaruhi di dalam kita, tetapi damai itu adalah sesuatu yang ada di dalam kita yang mempengaruhi keadaan yang di luar. Ya. Jadi bukan situasi yang di luar ini yang tanpa Tuhan mempengaruhi diri kita, gitu. Bukan. Tetapi damai yang kita dapat dari Yesus ini akan memancar, ya. memberi pancaran sinar kemana-mana keluar sehingga orang yang di sekitar kita itu bisa merasakan damai yang kita alami itu. Nah, Kolose 3 ayat 15 sudah mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya, kata memerintah artinya damai yang kita miliki dari memang yang kita dapat dari Kristus ini memerintah dalam hidup kita. Kata memerintah itu kita tidak dikuasai dengan apa yang dari luar, ya, yang namanya tadi stres, khawatir, takut, ya, depresi dan lain sebagainya. Karena itu memancar. Tapi kalau ada stres, ketakutan, ya yang memancar ya itu rasa takut, rasa stres, dan orang bisa melihat itu ya di dalam kehidupan kita. Nah, ayat ini mengatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ya. Jadi di dalam ketenangan itu, dalam damai sejahtera, dalam ketentraman, keluar terus ucapan syukur dari mulut kita. Itu tandanya orang yang tenang di dalam menghadapi persoalan hidup ini yang kita lewati hari demi hari. Nah, ketika seorang memiliki damai sejahtera Kristus, keinginan duniawi pasti lebih sedikit, ya, kecenderungannya sedikit gitu ya. Enggak ngoyo gitu, pengen terus memaksakan keinginan daging untuk melawan situasi kondisi yang ada di luar. Akhirnya kita menjadi celaka. Nah, saudara, karena dikatakan baginya Yesus itu sudah lebih daripada cukup, ya. Itulah juga yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ketika seseorang memiliki damai sejahtera dari Kristus, keinginan duniawinya itu pasti lebih sedikit. Karena baginya Yesus itu sudah lebih dari cukup. Artinya Yesus itu sudah mencukupi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Baik kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Ya.
pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kita rasakan itu semua di dalam kehidupan kita. Seperti yang telah dialami Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus mengatakan, tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ya, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, artinya memperoleh Kristus itu lebih baik daripada apa yang ada di dalam keinginan daging kita ini. Itu disebutkan di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai ke 8. Nah, jadi seorang yang memiliki damai sejahtera Kristus akan tetap bersyukur meski berada dalam badai permasalahan. Oleh karena damai sejahtera yang ditinggalkan bagi kita, damai sejahtera yang diberikan kepada kita, dan apa yang diberikan kepada kita tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Ya. Jadi Tuhan sudah memberikan damai sejahtera. Ya. Tuhan sudah memberikan damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia. Dunia tidak sanggup memberikan damai sejahtera yang sifatnya abadi. Dunia yang menawarkan damai sejahtera sifatnya sementara dengan syarat. Ya. Tetapi Tuhan memberikan damai sejahtera tanpa syarat. Dan damai sejahtera yang dari Tuhan adalah damai sejahtera yang sejati. Nah, Tuhan bilang damai sejahtera yang kuberikan itu berbeda dengan dunia. Damai yang dunia berikan itu tadi dikatakan tidak abadi, sifatnya semu. Bergantung pada keadaan dan bisa hilang. Ya. Mungkin seseorang merasa damai karena ya rumahnya dijaga, ya, oleh security dan lain sebagainya, atau merasa damai karena ya memiliki dana yang cukup, ya, untuk kehidupan sehari-harinya atau dana melimpah. Tetapi adakah damai yang aman di dunia ini? Karena dibilang kalau kamu mengumpulkan harta di dunia ini, ngengat dan karat menghancurkannya, maka kumpulkanlah harta yang di surga di mana ngengat dan karat tidak menghancurkannya. Jadi jika masih ada orang Kristen yang hidupnya terus mengeluh dan bersungut-sungut, berarti tidak ada ketenangan. Berarti mereka belum menerima ketenangan yang dari Kristus, ya. Belum menerima ketenangan yang sempurna. Jika kita telah menerima damai Kristus yang sempurna, masalah yang datang tak akan menggoyahkan ketenangan kita, tidak akan menggoyahkan damai sejahtera kita, tidak akan menggoyahkan ketentraman kita, ya. Karena itu jadilah anak-anak Tuhan yang taat, ya, dan hidup dekat dengan Tuhan. Maka damai sejahtera Tuhan selalu tinggal di dalam kehidupan kita, ya. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan setiap kita. Kalau di antara saudara pagi hari ini ada yang merasa tidak tenang, belum ada damai sejahtera, masih ada ketegangan di dalam keluarga, masih ada kekhawatiran, masih ada depresi, masih ada stres, mari datang kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Maka dikatakan Tuhan juga akan mendekat kepada saudara. Ingat ayat ini, saudara. Kalau saudara mau melewati segala situasi yang melanda di dalam kehidupan saudara, mendekatlah kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terluput dari masalah. Semua kita akan menghadapi masalah. Tetapi kalau kita tahu kuncinya, kita mendekat kepada Tuhan, walaupun masalah itu datang, kita memperoleh kedamaian dan memperoleh ketenangan yang dari Tuhan, bukan ketenangan yang dari dunia. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur, dan saya mau berdoa buat saudara yang di rumah yang sedang menyaksikan tayangan YouTube ini, supaya saudara memperoleh ketenangan dan damai sejahtera dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online, tapi kami boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, damai sejahtera Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan ajar kepada kami untuk terus hidup di dalam kebenaran dan hidup mendekat kepada Tuhan.
maka akan tumbuh, kata firman-Mu, akan tumbuh damai sejahtera. Akibatnya adalah ketenangan dan ketentraman. Biarlah ini kami mau pegang di dalam kehidupan kami, supaya kekuatan yang dari Tuhan, yang melimpah-limpah, kekuatan yang melampaui segala kekuatan dunia ini dan melampaui kekuatan manusia, akan ada di dalam kehidupan kami, dan hidup kami akan mengalami ketenangan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah keberadaan kami, keterbatasan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena kekuatan yang sesungguhnya kami dapatkan dari Tuhan, kekuatan-kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang yang di luar Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, supaya berkat-berkat yang daripada Tuhan turun ke atas kita. Berkat damai sejahtera, berkat ketenangan, berkat ketentraman, berkat kesehatan yang boleh turun ke atas kita, dan tentunya Tuhan akan melimpahi di dalam kehidupan kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami tutup ibadah ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSCA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 0133 44 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.